Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Ramadhani dari Universitas Mercubuana, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, dengan nomor NIM 418240140. Jadi di sini video kali ini saya akan mengerjakan soal UAS yang telah diberikan oleh Ibu Sarwati. Yang di pertama ini, jadi kita membuat untuk menghitung nanti kita inputnya itu ada NIM nama, lalu nanti kita ada 3 matkul yang akan menjadi perhitungan yang nantinya kita buat untuk menghitung apakah kita layak mengambil 24 SKS atau 20 SKS dan atau 18 SKS sesuai dengan ketentuan IP yang telah dicapai oleh mahasiswa tersebut. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi di sini kita akan menggunakan PHP dan juga menggunakan HTML yang nantinya akan kita buat. Oke, langsung saja ya kita buat. Pertama kita masukin dulu PHP. Oke, ini jadi kita untuk mengecek apakah tombol hitung IP sudah diklik dengan user atau enggak. Jadi biar supaya meminimalisir error. Oke, langsung saja kita mulai di sini. Kita tampilkan. Oke. Terus false. Nah, jadi di sini kita untuk menginisialisasi awal agar hasil belum ditampilkan sebelum form disubmit gitu kan. Jadi biar supaya tidak error. Langsung aja kita mulai. Give set, lalu post. Oke, lalu kurung kayak gini ya kan. Kita hitung langsung, jangan lupa 1, hitung IP. Jadi kita untuk menghitung IP ya. Oke, sudah seperti itu, langsung saja kita ke programnya. Oke, jadi di sini kita tampilkan langsung ya. Tampilkan ya, sama dengan true. Oke, jadi di sini untuk mengubah status menjadi true, jadi kita agar hasil yang di bawah bisa muncul gitu ya. Oke, langsung saja kita masukin yang bakal nanti kita pakai untuk inputnya. Di sini kita ada NIM. Oke, ada NIM. Di sini seperti ini. Post ya. Post. Lalu kita masukin yang nantinya akan kita pakai. NIM-nya. Oke. Lanjut, setelah ini nanti kita akan masukin nama juga nih inputnya. Nama juga. Post di sini nama. Oke, lanjut kita untuk menyimpan data SKS-nya nih, sama juga kita untuk menyimpan data SKS dari 3 mata kuliah, jadi yang nanti kita masukin ke dalam bentuk array. Oke, langsung saja. SKS.
pause, ya kan, kita buka lagi kurung. Oke, kita lagi kurung SKS 1. Oke, kita lanjut. Ini kita kasih koma nih, karena kan nanti kita ada 3 kan, sama juga. Pause, SKS 2. Oke, sama lagi kita kasih koma. Pause, kita buka lagi SKS 3. Oke, kalau sudah seperti ini kita tutup programnya, lalu kita lanjut. Di sini kita akan menyimpan bobot nilai, data bobot nilai dari 3 mata kuliah ke dalam bentuk array juga. Sama caranya, bobot sama dengan pause. Oke, sama juga kita kayak bobot 1, bobot 2, dan bobot 3. Oke, bobot 1, bobot 2, dan bobot 3. Oke, ini kita supaya cepat kita salin aja ya. Ini kita salin dulu biar nanti kita gantinya. Oke, kita ganti nih untuk bobot 2, ini untuk bobot 3. Oke, selanjutnya setelah sudah seperti ini, oh ya, ini kita jangan lupa dulu. Nah, selanjutnya ini kita akan menghitung total seluruh SKS menggunakan fungsi array sum. Oke, gimana caranya? Kita sama kayak tadi, total SKS dengan array sum. Oke, udah seperti ini. Nah, kita kan untuk menghitung SKS, kita masukin lagi untuk yang menghitung SKS-nya. SKS. Oke, ini kita sudah buat. Oke, selanjutnya gimana lagi? Selanjutnya kita akan proses perhitungan total nilai bobot. Jadi hasil perkalian, jadi SKS dikali bobot. Seperti apa rumusnya? Oke, langsung kita mulai. Nilai total. Oke, nilai total. Nilai total sama dengan 0. Oke, kalau udah sama dengan 0 kayak gini, kita untuk menginisialisasi awal nilai total adalah 0. Oke, inisialisasi, lalu kita menggunakan rumus for. Seperti apa? For oke, udah seperti ini. I sama dengan 0. Oke, lalu kita kayak gini, lalu tidak lupa juga I. Oke, I, lalu kita lebih kecil dari 3, lalu sama plus. Nah,
Ini itu apa sih, buat apa? Nah, ini itu jadi kita akan melakukan perulangan untuk mengalihkan SKS dan bobot mata kuliah dari ke I, lalu menjumlahkannya ke dalam nilai total. Nah, gimana rumusnya untuk menjumlahkan ke nilai total? Seperti ini rumusnya. Nih, untuk kita masukin lagi tadi nilai total. Oke, udah nilai total seperti ini, lalu kita plus sama dengan, oke, setelah ini kita langsung ke yang tadi kita mau hitung. Apa tadi? SKS kan? SKS, lalu kalau udah seperti ini, lalu kita kali. Oke, setelah ini langsung kita di samping ini ya, di samping kurungnya kita kali. Nah, tadi kita kali apa? Kali bobot. Ya udah, kita ambil tadi bobot. Nah, kalau udah kali bobot kayak gini, lalu kita kurung lagi. SI, dan seperti itu. Tuh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita melakukan apa lagi sih? Ya kan? Ya kan? Kalau udah seperti ini kita melakukan apa lagi sih? Oh iya, jadi di sini kita harus tambahkan kurung ini ya. Dan di bagian supaya bacanya tersatu-satu gitu lah. Oke, selanjutnya setelah ini apa sih? Setelah ini kita akan menghitung IP akhir. Menghitung IP akhir, jadi kayak jika total SKS lebih dari 0, maka nilai total, maka dibagi total SKS. Jika 0, hasil ini menggunakan shorthand if ternary operator untuk menghindari error pembagian angka. Gimana rumusnya? Seperti ini. Total IP gitu ya. Lalu sama dengan, jangan lupa tadi total yang kita mau hitung, total SKS. Oke, ke total SKS, lalu yang lebih besar dari 0, yang lebih besar dari 0, ya kan, yang lebih besar dari 0, lalu tanda tanya. Setelah itu kita masukin lagi ke dalam kurung untuk nilainya, nilai total. Oke, dibagi sama total SKS. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa juga kita 0, kan? Lalu kita tutup programnya. Nah, selanjutnya lagi, setelah seperti ini, kita akan membuat struktur logika penentuan hak ambil SKS berdasarkan aturan batas IP. Gimana? Jadi kita menggunakan rumus if ya. If total, if total IP ya, total IP yang lebih besar dari 3.00, oke, yang lebih besar dari 3.00 itu jika kita dapat IP di atas 3, jadi kita berhak mengambil 24 SKS. Nah, kita di sini masukin lagi hak SKS. Oke, setelah seperti ini sama dengan kita tulis nih maksimal 24 SKS. Oke, setelah seperti ini jangan lupa kita
kasih titik koma lagi. Oke, setelah seperti ini, di sini kita else if. Oke, setelah else if, kita ini untuk kondisi yang kedua ya. Ini kita kondisi yang kedua, ya kan? Kita kondisi yang kedua, misalkan total IP-nya itu lebih besar sama dengan 2.75 sesuai yang di soal tadi, 2.75, dan total IP-nya lebih kecil sama dengan 3.00, oke, 3.00, lalu kita berhak mengambil 20 SKS saja. Jadi untuk dari 275 yang lebih kecil atau sama dengan dari lebih besar sama dengan dari 275 sampai IPK 3. Jadi kita nantinya akan dapat hanya mengambil bisa 20 SKS saja gitu. Oke, lanjut. Hak SKS-nya sama dengan kita hanya bisa mengambil maksimal 20 SKS. Oke. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa kita kasih titik koma lagi. Lalu setelah ini kita langsung untuk yang else-nya. Ini untuk yang kondisi yang ketiga ya. Yang dimana nantinya kita akan yang untuk IP di bawah 2.75 nantinya itu akan hanya dapat mengambil 18 SKS saja. Oke. Hak SKS dengan jadi itu dia hanya bisa mengambil maksimal 18 SKS saja. Oke. Setelah seperti ini kita sudah kelar nih untuk yang PHP-nya. Udah kelar yang PHP-nya. Tapi jangan lupa di bawahnya kita tutup juga ya untuk program PHP-nya. Oke, setelah seperti ini, lalu kita akan membuat HTML-nya nih. Kita dulu. Oke, kita udah masukin library HTML-nya. Lalu jangan lupa ini pakai tanda seru dulu. Oke, lalu kita masukin HTML. Oke, lalu kita di sini kita tambahin head-nya dulu nih, head. Oke, setelah seperti ini, lalu kita untuk judul nih buat judul. Jadi kita setelah seperti ini kita masukin dulu judulnya itu kita buat simulasi IP semester. Oke, setelah kita buat judulnya jangan lupa juga
Nah, kalau sudah seperti ini, kita tutup lagi program hacknya. Kita nanti akan masuk ke bagian. Nah, setelah ini kita beralih ke bagian bodinya. Jadi kan judul utamanya kan itu kan tadi kita di atasnya itu simulasi IT semester. Lalu kita di sini masuk ke bagian bodinya. Bodinya. Oke. Lalu kita pakai heading 2-nya itu ya judul utama aplikasi simulasinya yang di halaman webnya yaitu kedua. Oke. Terus kita simulasi perhitungan nilai semester semester. Oke, setelah ini kita jangan lupa tutup juga. Oke, kalau udah seperti ini, lalu kita akan membuat form untuk menginput data menggunakan metode POST agar data yang dikirim aman di belakang layar. Gimana caranya? Langsung saja. Oke, langsung nih. Ini tetap masih di dalam bagian badinya ya, untuk kita menginput. Kita tadi menggunakan metode POST. Udah, form. Metodenya POST ya tadi yang kita gunakan ya. Sama dengan POST. Oke, kalau udah seperti ini, jangan lupa kita tambahkan di sini action ya, action. Lalu kita tambahkan sama dengan, lalu kita tambahkan titik 2. Oke. Setelah sudah seperti ini, jangan lupa kita tutup juga. Nah, sudah seperti ini, lalu kita untuk menginput teksnya nih, yang tadi kita kan untuk menginput itu kita harus masukkan NIM dan nama untuk yang wajib diisi. Kita masukin di sini NIM. Oke, kita input, buat inputnya, input tipenya teks ya, karena kan kita nulis, nantinya kita ngetik kan. Tipenya teks, lalu name-nya name. Habis itu jangan lupa kita require ya, kayak gini. Bentar. Kita require, lalu kita seperti ini, lalu kita kasih break. Oke, lalu sama juga ini kita kalian nanti di bawah. Sama juga ya, tapi ini kan kolom nama. Nah, sudah seperti ini, jangan lupa juga ini kita ganti nih nama. Nama. Oke, setelah sudah seperti ini, lalu kita bagian yang keduanya nih, buat H3-nya. Ini kita udah kelar untuk inputnya, jadi kita untuk menghitung hasil nilai semesternya. Gimana caranya? Oke, caranya seperti ini. Kita masuk ke
bagian H3-nya, satu line ketiga, H3. Setelah sudah seperti ini, lalu kita masukkan hasilnya. Oke, jangan lupa juga kita. Nah, setelah sudah seperti ini, lalu kita akan membuat table untuk merapikan baris input data mata kuliah. Menggunakan apa? Menggunakan table. Oke. Menggunakan table border sama dengan 0. Setelah sudah seperti ini, lalu kita show paddingnya, kita kasih 5 ya. Nah, setelah tabelnya, lalu kita buat lagi di bawahnya. Ini kita untuk baris input data mata kuliah pemrograman web 2 sesuai dengan soal yang dikasih. Nah, lalu kita di sini kita tulis add. Oke. Setelah itu jangan lupa juga di sini kita tulis di sini D. Oke. Tadi pemrograman web 2. Pemrograman web 2. Oke, setelah ini kita tutup lagi pilihnya. TB. Oke, setelah sudah seperti ini, lalu kita di bawahnya lagi sama. Tadi juga D. Setelah itu jangan lupa kasih titik, terus SKS. Oke, setelah itu kita input type-nya teks. Oke, sama dengan teks, lalu name-nya sama dengan SKS 1. Oke, lalu kita stylenya sama dengan width-nya itu kita kasih 40 teks. Jangan lupa kita kasih titik koma, kasihin. Nah, setelah ini jangan lupa kita require. Ini saya Oke, setelah sudah seperti ini, lalu kita sama juga sudah require, langsung kita tutup, kita buka lagi, kita akhiri selanjutnya sama. Jadi ini biar cepet ya, kita salin saja dari sini. Jadi di sini tuh di bawah SKS kita itu nilai huruf. Oke, di bawahnya nilai bobot. Sama di sini huruf 1, kan tadi kan kita karena salin. Huruf 1 di sini ya, seperti ini. Jadi ini untuk yang
tipe komputer masyarakat untuk yang kedua, lalu yang ketiga ini, dan yang ketiga ini. Oke. Nah, jadi setelah itu kita sudah mengulangi tiganya, lalu kita ini tuh untuk menginput apakah tombol submit untuk memicu proses hitungan di script PHP di atas. Oke. Setelah itu lalu kita jangan lupa menggunakan masih PHP, kita ganti ke kita blok PHP untuk menampilkan hasil. Jadi hanya eksekusi jika variabel ditampilkan bernilai true. Oke. Oke. PHP if. Oke. Tampilkan yang tadi itu. Oke. Lalu kita kasih titik, lalu kita jangan lupa gini, lalu selanjutnya kita kalau udah isi gini jangan lupa kita break dulu sejarah. Nah, sudah seperti ini, kita langsung kita lagi B. Oke. NIM. Oke. PHP. Lalu kita di sini jadi HTML CSS ini digunakan untuk keamanan agar mencegah celah XSS saat menampilkan NIM. Oke. Jadi di sini kita menggunakan echo. HTML special chart. NIM, koma, lalu nama PHP, sama juga kita menggunakan echo HTML. Oke, ya seperti ini. Jangan lupa di sini ya. Oke, setelah titik koma, lalu kita jangan lupa juga kita kasih break. Lalu di bawahnya kita juga akan menampilkan total SKS yang ditempuh. Jadi seperti ini. Total SKS yang ditempuh. Oke, jadi sama dengan PHP sama echo atau SKS. Atau SKS, koma, jangan lupa juga kita. Setelah itu jangan lupa kita. Nah, selanjutnya
kita akan menampilkan total nilai dengan format yang digunakan untuk menampilkan 6 angka di belakang koma. Jadi seperti nilai total SKS dikali SKS dikali nilai bobot setelah sudah seperti ini, lalu sama dengan XP, lalu juga echo sprint F, lalu kita untuk menampilkan belakang koma ya. Jadi sini kita kasih koma. Di koma. Dan apa itu? Oke. Lalu jangan lupa juga kita break. Oke. Selanjutnya itu setelah kita masukkan nilai total SKS dan nilai bobot, lalu kita akan menampilkan hasil akhir IP dengan format angka 6 di belakang koma yang tadi sudah ya. Gimana caranya? Di sini. Oke. Total IP Anda dengan XP, lalu kita echo sprinter ya, itu kita ikutin yang atas tadi. Di sini bukan nilai total, tapi total IP. Total IP, oke. Sudah seperti ini. Jangan lupa kita juga. Nah, sudah seperti ini, kita akhiri untuk kondisi. Ya. SP. And here. Oke, jangan lupa untuk bodinya. Lalu jangan lupa kita tutup juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita save dulu. Oke, F di sini untuk soal P1 dan P2. Oke, lalu kita simpan. Nah, setelah sudah kita simpan, lalu kita buka di sini. Karena saya sudah menjalankan example-nya, lalu kita di sini tinggal kita udah masuk ke folder yang kita tuju, dan kita bisa masukkan ini kita pas 8, 240, 100, 40, lalu nama,
scan namanya di Ramadhani. Di sini kita SKS-nya 3 lalu hurufnya di sini A B C. Jadi di sini kita 4 3 2. Nah, kita hitung dulu nih. Kalau yang dalam kondisi seperti ini Anda berhak mengambil 20 SKS. Nah, berarti saya IP-nya itu 3 sama dengan 3, yaitu yang tadi range 2,75 sampai itu. Tapi kalau IP-nya kita buat di sini di sini kita 4, lalu kita hitung, maka ini untuk kondisi yang pertama yaitu kita berhak mengambil 24 SKS. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 3. Oke, di sini kita lanjut untuk soal yang ke P3 ya. Jadi yang dimana kita disuruh membuat database manual yang sudah Ibu ajarkan. Lalu ini saya melihat soal ya, melihat soal. Oke. Setelah itu kita langsung saja UAS Rabu pagi. Oke. Setelah itu jangan lupa kita create. Nah, di UAS ini kita ada 1 2 3 4, ada 5 kolom. Jadi kita di sini ada 5. Oke. Table namanya yaitu di sini kita TB dokter. Oke. TB dokter. Lalu kita create nih. Kita create. Kita menunggu. Oke. Lalu kita di sini yang pertama itu kode dokter. Oke. Di sini kita kasih lengthnya 3. Ini jenisnya varchar. Lalu kita di sini itu biasanya itu kita pakai primary, kita go. Lalu untuk selanjutnya nama dokter, oke. Nama dokternya itu kita teks atau char ya. Oke, kita kasih teks saja. Namanya kita buat panjangnya itu 30 kali ya. Oke. Lalu selanjutnya habis itu kode spesialis, Oke, kode spesialis. Habis itu ini bentuknya itu teks. Oke. Ini kita kasih 1 2 3. Kita kasih 3, 5 aja. Oke, setelah itu home atau nomor HP ya, yang bentuknya integer. Lalu selanjutnya itu jenis kelamin. Oke, setelah seperti ini jenis kelamin kita jangan lupa banyak teks. Ini kita satu aja. Oke, setelah sudah seperti ini, lalu kita buat saja ya. Kita buat. Setelah sudah seperti ini, lalu kita save. Nah, setelah sudah save seperti ini, lalu kita akan menginput satu-satu nih. Kita pakai insert. Oke. Kita pakai insert. Lalu kita di sini butuh
10. Hmm, 30 kayaknya kebanyakan, bentar ya. Saya ubah dulu instruction. Di nama dokternya kita edit. Durasi dulu. Nah, setelah aku udah tadi. Oke, setelah ini kita masukin kodenya satu-satu ya. Ini kita ada 10 data. Oke. Setelah kita tambahkan, lalu kita isi dulu kodenya. Yang pertama itu D01, lalu di sini namanya Muhammad Irfan. Lalu ini spesialnya anak ARK. Lalu untuk fontnya yaitu 08121213. Oke, di sini jenis kelaminnya yaitu P. Lalu di sini untuk yang kedua D02. Lalu Rifki. Lalu di sini kode spesialisnya itu I. Lalu nomor handphonenya itu 08 15456. Oke. Jenis kelaminnya yaitu P. Lalu sama D03. D03 itu Anissa Ramadhani. Oke, kode spesialnya itu dalam nomor teleponnya itu 08177789. Oke. Lalu ini karena tadi D03, lalu di sini D04. Yang D04 itu Tania Karin Abidin. Nah, di sini kode spesialisnya itu beda. Lalu yang keempat itu 08564 08564 52. Itu dia P. Oke. Lanjutnya ke DO5. Rizky. Oke, kode spesialisnya kulit. Lalu fontnya itu kulit. Lalu fontnya itu 0852 0852 125. Oke, selanjutnya D06.
yaitu Siti Farah. Oke. 08 15654. Ya. Oke, lanjut untuk yang D07. Farhanah Putri. Hari di sini anak, lalu punya lalu kita ambil O8, di situ Irfan. Tunggu. Kosong apa sudah tujuh? Tujuh. Lalu DO9, DO9 di Ciharambang. Setelah itu kode spesialisnya itu di 08 523 65. Jenis kelaminnya yaitu oke, lanjut yang terakhir D10 Amanda kode spesialisnya yaitu THT 08 12 54. Oke, setelah ini kita pencet go. Oke, dan kita jadi ya. Dan kita kalau mau ngeliat itu di sini. Nah, oke, sudah kelihatan yang dimana kita sudah jadi untuk TB dokternya. Oke, kita lanjut ke yang bagian B. Jadi kita akan melanjutkan P3 yang bagian B, yaitu kita disuruh membuat script PHP untuk menampilkan table ini ya. Oke, langsung saja ya. Jadi di sini kita pakai PHP. Oke. Lalu ini kita coba connecting dulu. Bisa kita lanjutin dengan untuk pasnya ya. Oke, lalu ini kita kosongkan aja, jangan lupa titik koma. Lalu kita untuk masukin ke dalam DB UAS pagi. Nah, jadi kita untuk masukin ke dalam database UAS pagi, kita tulis DB sama dengan DB UAS Rabu pagi. Seperti yang kita lihat di sini, UAS Rabu pagi. Oke.
luas Rabu pagi. Oke, luas Rabu pagi. Setelah itu lalu kita koneksikan ke database-nya nih. Kita menggunakan kita menggunakan con untuk koneksi ini. Ini namanya SQL, lalu kita konekin ikut yang di atas ya, host, terus kita konekin user, lalu kita konekin pass, lalu kita konekin DB. Di sini kita langsung masukin if jika. Setelah jika, lanjut kita ke con. Ya, con. Lalu kita kasih script. Connect error. Jika nanti error, connect error. Jika connect error, ya, maka nanti akan muncul notifikasi yang gagal. Koneksi gagal. Koneksi gagal. Jangan lupa juga kasih titik. Connect error. Jangan lupa titik. Setelah itu kita akan query di dalam pembuatan tabelnya. Jadi kita buat langsung di sini. Kerja. Kali ini jangan lupa juga kita spesialis untuk nama tabelnya ya nanti ya. Lalu langsung di sini kode. Buat ya, kita buat di sini. Ada spesialis di sini kita buat kode spesialis. Kita buat varchar 10. Lalu kita buat ini sebagai itu di bawahnya. Jangan lupa juga ya
Oke, setelah itu di bawahnya spesialis baca, kita buat ini. Oke, lalu di sini kita buat setelah itu lalu kita koma. Nah, selanjutnya itu kita akan sama, kita if, jangan lupa ya, if jika on, terus query ya, terus kita masukin ke SQL create ya, lalu kita sama dengan true. Ini kita lanjutin yang tadi di atas ya, true ya, lalu kita langsung kita menggunakan echo ya, lalu tabel TB spesialisnya nih ke atas. TB spesialisnya berhasil dibuat. Oke, titik. Kita jangan lupa kasih proof juga biar rapih. Oke, setelah itu tutup. Nah, setelah itu kita masukin nih datanya nih. Oke, yang tadi data spesialis, kita data spesialis. Kalau udah seperti ini, kalau kita sama dengan kita buka ya, langsung kita tutup lagi. Oke, setelah ini kita tadi kan ada umum yaitu UMN, itu dokter ya, dokter umum sama juga. Oke, ini saya salin aja ya. Jadi kita tinggal ganti-ganti saja ya. Tadi ada DLN, sorry, dalam di sini ada anak AFK KDB. Di sini adalah kandungan, lalu di sini ada apalagi ibu kandungan, BDH, bedah, lalu di bawah bedah ada JTG, jantung, kita rekamin dulu. Di bawah jantung ada THP,
telinga, hidung, dan tenggorokan. Oke, setelah itu ini di otak itu ada gigi, tahu gigi, kita gigi lagi. Oke, gigi ada dokter, tahu kulit. Oke, setelah sudah seperti ini kita titik koma di sini ya. Lalu kita akan proses menggunakan insert, menggunakan prepare statement, di mana kita menggunakan statement yang tadi ya. Oke. Prepare. Insert ignore. Into. Oke. TB spesialis. Oke. Spesialis. Spesialis. Lalu kita sini kurung lagi, koma. Oke, setelah seperti ini kita tutup kurung lagi ya, kita tutup kurung, lalu kita koma. Oke, setelah sudah seperti ini, lalu kita akan lanjutin lagi ya, seperti ini. Kita di line yang baru. Oke, line yang baru, kita jangan lupa juga pakai for each, dimana di sini kita panggil lagi tadi untuk data spesialisnya, data spesialis as row ya. Habis itu kita yang tadi ya, bayan param. Oke, setelah seperti ini, jangan tekan kurung juga ya. Setelah itu kita S, lalu nggak lupa kita kasih row ya, row 0 di sini, lalu di sampingnya pun sama, row 1. Oke, proses seperti ini. Lalu kita kasih titik koma lagi, lalu di bawahnya sama ya, untuk execute, untuk menjalankan. Oke, seperti ini udah. Lalu kita echo serunya sama.
data spesialis berhasil dimasukkan ke database. Oke, lalu kita langsung saja kita close. Nah, lanjut kita close, connectnya kita close. Lalu kita akhiri. Oke, setelah seperti ini kita save. Spesialis. Oke, setelah seperti ini kita run dulu di sini. Ya, kita running dulu. Nah, sudah masuk. Udah tulisannya sudah masuk. Oke. Dan kita lihat di sini, ya kita reset. Dan kita lihat di sini. Nah, ini sudah masuk ya untuk table yang tadi telah kita buat. Dan kita nanti lanjut ke soal P3 yang bagian C-nya. Oke, lanjut saja. Oke, di sini kita lanjutin untuk ini sekarang untuk yang P3 bagian C, yaitu kita disuruh menampilkan nantinya yang akan kita tampilkan, kita ambil dari database itu. Nah, ini kita sama ya, seperti yang pertama, yaitu kita mengatur nama host, terus mengatur nama pengguna database, mengatur kata sandi database, terus mengatur nama database yang akan digunakan sesuai soal luas yang sudah diberikan. Nah, ini kan soalnya ini kan database yang sudah disimpan di dalam sini. Oke. Setelah itu, ini seperti biasa yang tadi kita koneksiin ke dalam database-nya, lalu kita memeriksa apakah terjadi koneksi antara PHP dan MySQL-nya. Lalu jika koneksinya gagal, maka nanti akan muncul notif koneksi gagal. Lalu selanjutnya setelah ini kita akan mengquery database-nya. Jadi kita menyusun perintah untuk mengambil semua kolom dari table spesialis dengan filter awalan huruf. Seperti apa? Seperti ini. L, oke. Select, habis itu from. Oke. Tadi nama tabelnya itu kan spesialis ya. Spesialis. Oke. Terus di mana? Ya kan? Spesialis. Lalu like ya. Oke, lalu set ya. Habis itu kita oke. Setelah ini kita akan mengeksekusi ya. Kita akan mengeksekusi. Kita akan mengeksekusi nih perintah SQL di atas ke dalam database dan menyimpannya hasilnya ke dalam result. Oke, jadi kita di sini kita kan nanti mau nyimpan result ya. Yeah, result. Oke. Koneksi ke query. Query. Setelah ini langsung selanjutnya kita langsung ke
untuk yang menampilkannya nanti kita mengambil datanya kita. Oke, setelah daftar di sini kita HTML, lalu kita biasa buat videonya dulu, head, ya. Lalu kita untuk mengatur titelnya. So, data spesialis oke, setelah itu nah setelah seperti ini lalu jangan lupa kita tutup headnya. Oke, setelah kita menyusun headnya lalu kita masuk ke bagian body. Oke, setelah itu kita akan menyusun judul teks yang header 3 sebagai di halaman utamanya nih, ya kan, hasil query. Oke, H3. TB spesialis, oke, TB spesialis berawal huruf K ya. Oke, kita tutup Oke, setelah ini lalu kita akan membuat tabelnya ya. Oke, kita akan membuat tabelnya. Membuat tabel HTML dengan border 1, nanti jaraknya 8, lalu nanti kita tanpa jarak antar itu ya. Oke, langsung saja kita buat table. Oke, yang spesialis ini, nah ini spesialis ini, jadi kita akan menampilkan kolom header untuk menampilkan judul kode spesialis. Lalu ini tab spesialis buat apa sih? Nah itu buat untuk menampilkan judul, nama spesialis. Oke, setelah itu kita akan validasi logika PHP-nya, jadi memeriksa apakah jumlah baris dari data hasil query-nya lebih besar dari 0 ya, atau melakukan untuk mengambil baris data dari array asosiatif selama data mass. Oke, lalu yang ini, yang while ini buat apa sih? Nah, itu melakukan perulangan untuk mengambil baris data sebagai array asosiatif selama data mass. Lalu ini kita membuat untuk menampilkan kolom KD spesialis dan dengan aman menggunakan filter HTML spesial, ya kan, yang sudah kita kerjakan sebelumnya juga. Lalu juga menampilkan data kolom spesialis dengan aman menggunakan filter HTML spesial char, sama juga. Oke, setelah itu ini kita end while, yang dimana kita mengakhiri blok perulangan while-nya. Lalu kita di sini untuk blok alternatif jika kondisi if di atas tidak terpenuhi atau jumlah baris datanya 0, ya kan. Oke, setelah itu di sini kita akan membuat nih constraint untuk membuat satu kolom besar yang menggabungkan dua kolom untuk membuat pesan tidak ada. Oke, jadi jika untuk di sini juga untuk mengakhiri blok pengecekan kondisi if else, lalu di if-nya di sini untuk mengakhiri tag penutup HTML. Lalu kita ini dan kita koneksinya kita close. Oke, kita save di sini.
yang dimana ini row. Setelah seperti ini kita save. Setelah kita save, lalu kita cek di sini dan kita ke sini, lalu kita refresh dulu dan oke, kita buka dan keluar ya, muncul. Oke, itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.